Halo, selamat malam kerabat Nara. Terima kasih kepada kerabat Nara yang malam hari ini sudah bergabung di acara rutin Nara Bahasa, yaitu Kinara. Salam kenal, saya Tias dari tim pemasar korporat yang akan menemani kerabat Nara menikmati acara Kinara yang akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Bagaimana kabarnya kerabat Nara? Wah, akhir tahun 2024 ini rasanya penuh dinamika ya. Nggak terasa, kita akan segera menyambut tahun baru dengan harapan-harapan baru. Biasanya, di akhir tahun seperti ini, banyak orang sibuk dengan refleksi dan resolusi. Kalau kerabat Nara sudah terpikirkan apa yang ingin dicapai di tahun 2025 nanti? Saya pribadi di akhir tahun ini mencoba lebih fokus untuk mengevaluasi perjalanan sepanjang 2024. Ada banyak hal yang membuat saya bersyukur, sekaligus beberapa pelajaran penting yang saya catat untuk diperbaiki. Selain itu, akhir tahun juga jadi waktu yang pas nih untuk mendekatkan diri dengan keluarga atau teman-teman. Apalagi biasanya di momen seperti ini ada acara makan malam atau kumpul bersama yang penuh tawa dan cerita. Oh iya, akhir tahun ini juga bertepatan dengan musim hujan yang cukup intens. Jangan lupa jaga kesehatan ya kerabat Nara. Pastikan selalu membawa perlengkapan seperti jas hujan atau payung kalau bepergian. Dan untuk yang merayakan liburan di luar rumah, semoga perjalanan kerabat Nara aman dan menyenangkan. Mari kita akhiri tahun ini dengan penuh semangat dan optimis. Selamat menyongsong tahun baru 2025 kerabat Nara. Mungkin dari beberapa kerabat Nara ada yang baru bergabung mengikuti Kinara ini. Jadi, Kinara adalah program gelar bicara dengan narasumber untuk mengulik kiat-kiat penulisan. Narasumber yang hadir merupakan mereka yang berkecimpung di dunia tulis-menulis dengan beragam latar belakang. Mulai dari sastra, kreatif, jurnalistik, bisnis, ilmiah, hingga hukum. Kinara dilaksanakan pada pekan kedua dan keempat setiap bulannya. Cocok banget nih buat kerabat Nara yang suka menulis. Jadi bisa mendapatkan berbagai macam pandangan dari berbagai penulis. Oke kerabat Nara, malam ini kita akan berbincang dengan sosok yang tak hanya menulis, tetapi juga memahat rasa, menyulam makna, dan memberi kita cermin untuk mengenali diri. Kalau kerabat Nara pernah membaca karya-karya seperti Perahu Kertas, Filosofi Kopi, Recto Verso, atau Aroma Karsa, pasti tahu bagaimana narasumber kita menghidupkan kata-kata hingga menjadi pengalaman yang bisa kita rasakan. Beliau adalah seorang penulis, penyanyi, dan penulis lagu, yaitu Di Lestari. Beliau hadir untuk membawa kita menyelami perjalanan kreativitasnya, dari mencipta lagu hingga menyusun cerita yang penuh jiwa. Buku-buku dan lirik-lirik yang ia tulis bukan sekadar karya, tapi pelabuhan emosi. Dia mengajarkan kita bahwa kata-kata punya kekuatan untuk memulihkan, mempertemukan, bahkan menyembuhkan. Dan saya nggak sendirian malam ini kerabat Nara. Saya akan ditemani oleh Uda Ivan sebagai pemantik. Langsung saja ya, kita akan mengundang Uda Ivan dan Mbak Di Lestari untuk segera bergabung di space ini. Halo, selamat malam Mbak Di Lestari dan Uda Ivan. Selamat malam. Malam. Wah, apa kabar nih Uda dan Mbak Di? Saya agak kaku memanggil Mbak Di karena biasanya pembaca seorang Di Lestari itu manggilnya Ibu Suri. Aduh, enggak apa-apa. Itu sebetulnya nama lelucon aja. Jadi Mbak Di, Mbak Dewi boleh. Oke, saya izin panggil Mbak Di ya, Mbak Di. Yes, oke, nggak apa-apa. Hai, Dia harusnya dipanggilnya Lae tuh. Oh, sih.
Lah itu Salah ya? laki-laki. Oh iya, salah aku. Hai Di. Hai Van, hai. Lama sekali kita tidak bersua dan berbicara. Kapan ya? Oktober terakhir yang waktu aku nemenin kamu waktu nungguin itu loh, Kongres Bahasa Indonesia, betul. Oktober tahun lalu ya, bukan Oktober 2024 ya. Astagfirullahaladzim, iya ya, Oktober tahun lalu. Oktober tahun lalu. Udah lama banget. Udah lama banget. Ya, akhirnya ketemu udah mengeluarkan kumpulan cerpen baru nih. Iya. By the way, aku udah kirim loh ke rumahmu. Udah keterima belum, Van? Belum. Serius? Oke, nanti kita japri ya. Luar biasa loh. Rapi jali aku dikirimin, padahal aku baru mau beli. Oh, nggak apa-apa, jangan. Kayak udah ada satu on the way menuju tempatmu. Siap, terima kasih. Iya. Nanti yang beli saya aja udah. Nah, terima kasih saya dan kerabat Nara. Makasih banyak. Nah, aku beli, terus nanti aku jadiin itu hadiah buat acaranya Nara Bahasa. Terima kasih. Thank you, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini Mbak Di tuh sekarang lagi ada, masih di Jawa Timur ya Mbak? Masih di Surabaya ya? Sudah kembali ke Haribaan Tangerang Selatan. Waduh. Iya, baru kemarin tepatnya. Baru banget sebetulnya. Iya, karena saya lihat di cerita-cerita Instagramnya. Iya. Dan ada teman saya juga yang ikut hadir Mbak di Gramedia Surabaya. Oke, iya. Seru di Gramedia Surabaya. Dan saya bertemu dengan para pembaca yang menurut saya garis keras ya. Tapi itu menyenangkan. Saya biasanya suka agak takut sama yang garis keras, tapi kalau pembaca saya gak apa-apa karena mereka manis-manis. Dan kayaknya di Gramedia Surabaya itu pertama kali acara yang ketika sudah selesai penandatanganan buku gak pulang-pulang, orangnya masih ngumpul. Oh, minta nyanyi ya Mbak? Akhirnya saya nyanyi aja supaya perpisahannya agak enak ya. Karena kalau enggak kan agak kagok. Gimana nih orangnya kok masih pada ngumpul semua? Biasanya kan kalau penandatangan buku itu bener-bener sampai orang terakhir tinggal satu orang, udah gitu udah saya pulang gitu kan. Tapi ini mereka masih ngumpul gitu. Jadi biasanya habis buku terbit itu berapa bulan sibuk untuk manggung keliling gitu? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu 3 bulan yang biasanya sangat krusial ya untuk penerbitan buku. 3 bulan pertama betul-betul pemasaran harus digerakkan dengan sangat baik, dengan gencar gitu. Tapi setelah itu ya sudah lebih reda ya. Jadi kita sudah lebih bisa fokus ke hal-hal lain, balik lagi berkarya dan sebagainya. Jadi saya biasanya menjatahkan 3 bulan untuk promosi. Oh, nah ini lumayan nih. Kita jadi tahu nih. Jadi ternyata 3 bulan itu momen yang benar-benar diperhatikan ya waktu habis menerbitkan buku. Betul. Oke, ini buat biar pembelajaran juga, siapa tahu di antara kerabat Nara ada yang berminat ada yang mau menerbitkan buku. Iya. Ya, mari kita bincang-bincang mengenai apa saja sih sebetulnya. Saya bebas mau ditanya apa saja, akan saya jawab sebaik mungkin, baik dari pemasaran maupun proses kreatif, produksi buku itu sendiri, silakan bebas. Itu kan biasanya ya, kan waktu kita pertama kali ngobrol 2021 itu sebenarnya semua pertanyaan penting yang selalu diajukan kepada penulis yang hadir di Kinara ini udah diajukan. Oke. Jadi acara ini nih biasanya tuh yang ditanya adalah pertama awal menulis, kemudian motivasi, lalu bagaimana mengumpulkan ide, mengembangkannya sampai melakukan swastunting. Iya. Nah, udah saya jawab semua itu ya. Waktu itu udah. Terus habis itu ada satu yang waktu itu sangat berkesan dan selalu jadi aku curi sedikit ilmunya Ini terus terang teman-teman ya, beliau ini adalah salah satu dari beberapa orang yang menjadi guru saya untuk menulis fiksi. Ingat nggak waktu itu bikin kelas Kaizen gelombang keempat? Iya, kamu RT 4. Betul. Ya. Sama loh Ivan. Nggak berhasil dong. Sampai sekarang cerpenku baru berapa ya? Baru 10 lah. Kok nggak berhasil tuh 10? Gimana sih?
Karena belum berhasil Lumayan bikin loh. buku kumpulan, belum berhasil bikin buku kumpulan cerpen. Itu paling tinggal berapa lagi, Van? 6 lagi jadi, Van. Yuk, 2025 ya. Oke ya. Gak mau. Ayo, bareng. Aku nulis Aroba Karsa kedua, kamu bikin kumpulan cerpen. Wah, dia udah ngasih ini loh, udah ngasih kisi-kisi loh. Dia udah ngasih kisi-kisi loh. Catat ya. Waktu itu, jadi ucapannya di waktu itu tuh yang mengenai writer's block atau kebuntuan penulis dulu. Nggak tahu di masih ingat apa enggak. Waktu itu dibilang bahwa kebuntuan penulis itu ada dua, teknis dan non teknis. Betul. Yang teknis itu biasanya karena kita kurang riset. Terus yang non teknis ini yang susah karena itu masalah perasaan ya, masalah suasana hati. Iya, betul. Kalau menurutku itu bagus sekali, maksudnya ketika kita bisa mengategorikan sesuatu yang menjadi masalah kita kan kita jadi bisa cari solusinya kan. Betul sekali, karena menurut saya salah satu jebakan writer's block ya atau kebuntuan menulis itu diakibatkan terlalu banyak persepsi ataupun mitos yang kita pegang atas kebuntuan menulis itu sendiri gitu. Kadang-kadang kita merasa bahwa ini adalah intervensi semesta untuk menghentikan saya menulis karena ide ini ternyata kurang keren gitu ya, atau ide ini belum jodoh, nanti akan ada ide lain dan yang lebih bagus lagi gitu kan. Jadi atau kita menganggap kebuntuan kita ini sebagai satu hal yang tidak bisa dicarikan solusi. Artinya ya sudah, mungkin cerita ini memang seharusnya tidak selesai gitu. Nah, itu yang menurut saya berbahaya karena ketika kita terlalu membungkus kebuntuan menulis dalam sebuah mitos gitu ya, akhirnya kita tidak tekun untuk kemudian mencari solusinya. Nah, dengan memilah dan setidaknya dari pengamatan saya 20-an tahun ini menulis ya gitu. Memang akhirnya bermuara di perihal teknis dan non teknis gitu. Tapi yang menurut saya lebih sering terjadi adalah yang teknis. Karena penguasaan terhadap struktur cerita, bagaimana ternyata kita bisa terbutakan ya, karena kita kan sangat dekat jaraknya dengan karya kita sendiri. Kadang-kadang kita terbutakan ada mata rantai sebab akibat yang tidak lengkap atau tidak pas. Dan sama seperti mesin, ketika ada yang macet, ya udah mesinnya kan sepertinya seolah-olah jadi mati gitu. Padahal sebetulnya kalau kita bisa mengurai kemacetan tersebut, mesin itu akan jalan lagi dengan sendirinya. Karena mata rantai sebab akibatnya berputar lagi gitu. Nah, hanya saja mungkin teman-teman penulis tidak semuanya jeli untuk melihat bahwa oh ini adalah perihal teknis dan bagaimana cara mengurai masalahnya gitu. Jadi mesti identifikasi dulu ya, ini teknis atau non teknis. Iya, betul. Dan bisa juga campuran keduanya, tapi kalau misalnya itu non teknis sebetulnya ya kita lakukan hal-hal yang biasanya lebih pelepasan, penyegaran gitu ya, rekreasi, rehat. Jadi tidak perlu tidak perlu kemudian kita anggap bahwa ini adalah tanda bahwa karya ini ya udah selesai sampai di sini saja gitu. Nah, ini waktu buku ini kan kumpulan, ini kan beda dengan novel ya. Yang karya di terakhir itu kan novel. Nah, begitu masuk ke sini, ke kumpulan cerpen, itu kan setiap cerpen itu bisa dianggap sebagai satu karya terpisah yang dibuat. Oke. Itu boleh cerita nggak pertama dari niatnya, maksudnya emang dari awal udah niat atau sebenarnya udah punya beberapa cerpen, ini tanggung nih, tinggal ditambah beberapa udah bisa jadi kumpulan. Nah, ini Tanpa Rencana memang agak beda ya, Van ya. Saya sudah menulis buku itu 18. Jadi Tanpa Rencana adalah buku yang ke-18. Dari 18 buku, saya hanya punya kumpulan cerita itu 4. Filosofi Kopi, Recto Verso, Madre, dan sekarang Tanpa Rencana. Jadi memang saya ini lebih nyaman menulis panjang. Sepertinya kekuatan dan kecenderungan alamiah saya itu menulis panjang. Jadi kalau saya bayangkan satu karakter, saya bisa langsung bayangin orang tuanya, kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya, sahabat-sahabat, tetangga,
sekolah, RT, RW gitu loh. Jadi luas sekali gitu ya. Sehingga yang menantang justru ketika saya harus bergumul dengan ruang yang sempit seperti cerpen. Karena dalam ruang sempit itu tetap elemen-elemen utama dalam fiksi harus dimunculkan ya. Ada kejutan, ada suspense, ada karakterisasi, ada ada setup, ada konflik, ada resolusi dan seterusnya gitu. Tapi ruangnya kecil gitu ya. Jadi memang permainan kata-kata maupun efektivitas dan efisiensi dalam pengadeganan itu menjadi krusial menurut saya. Nah, tapi Tanpa Rencana bukan seperti Filosofi Kopi yang merupakan kumpulan prosa dan cerita dalam kurun 10 tahun gitu loh. Jadi 10 tahun saya mengumpulkan, setelah cukup saya terbitkan. Tidak seperti itu. Tanpa Rencana saya buat idenya sendiri itu 2020. Jadi 4 tahun yang lalu. Saat itu saya lagi puasa detox sosial media sosial. Jadi saya berapa lama tuh tidak membuka media sosial saya sama sekali. Nggak buka gitu ya. Dan akhirnya saya percaya media sosial itu berguna, tapi kadang-kadang dia seperti vampir yang menyedot fokus dan atensi kita, energi kita sedikit demi sedikit gitu loh. Dan itu bahaya karena nggak berasa ya, gitu. Karena kecil-kecil gitu ya dicurinya. Nah, jadi ketika saya berhenti, saya tiba-tiba kayak punya energi kreatif yang membuncah. Sampai satu titik saya merasa saya harus nulis. Ada seperti dorongan yang luar biasa untuk saya mulai nulis. Dan di saat saya mau nulis itu udah kayak udah di ujung banget nih gitu. Tiba-tiba saya merasa kayaknya otak marketing saya mengambil alih ya. Langsung kayaknya kalau saya punya sebuah kumpulan cerita yang isinya adalah cerita-cerita dibuat spontan, ini menarik nih, gitu kan. Akhirnya saya bikin kata pengantarnya lebih dahulu. Jadi ini buku pertama saya yang kata pengantarnya sudah siap duluan. Nah, di kata pengantar itu saya bilang saya akan membuat antologi berjudul Tanpa Rencana yang isinya adalah cerita-cerita tanpa rencana. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Mari kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Baru saya tulis cerita pertama. Gitu. Jadi cerita pertama saya berjudul Aku Perlu Tahu itu dibuat tahun 2020. Nah, hanya saja karena saat itu saya sedang menulis Rapi Jali, jadi idenya parkir dulu nih. Saya tidak menyelesaikan karena saya nggak bisa kerja multi proyek dalam satu periode yang sama tuh saya nggak bisa, saya harus satu-satu. Jadi akhirnya dia parkir dulu hingga akhirnya 2023 Mbak Lela Hudori menanyakan apakah ada cerpen nganggur karena beliau mau bikin majalah sastra gitu ya. Dia meminta kontribusi dari beberapa kreator maupun penulis gitu. Akhirnya saya ingat satu karya itu ya, saya kirim deh, Mbak Lela saya punya nih satu cerpen belum pernah dipublikasi. Cerpennya tapi nggak panjang ya, saya bilang itu cuma 1000-an kata kalau nggak salah. Akhirnya saya kirim dan ternyata sambutannya sangat hangat. Jadi redaksinya Mbak Lela tuh pada nangis katanya. Saya kan langsung terangkat ya hatinya, wow ternyata cerita pendek itu kok bisa meninggalkan kesan yang cukup kuat gitu kan. Akhirnya saya jadi mengunjungi ulang lagi ide tersebut gitu. Lalu diluncurkanlah di Ubud Writers Festival 2023. Nah, akhirnya saya disuruh membacakan cerpen saya. Disitulah saya bicara di depan publik gitu kan. Cerita ini Aku Perlu Tahu akan menjadi bagian dari sebuah antologi berjudul Tanpa Rencana yang akan diterbitkan entah kapan gitu kan. Tapi kan udah terlontar ya. Jadi kan ada semacam tekanan nih gitu. Lalu 2024 saya diundang lagi untuk Ubud Writers Festival. Saya pikir wah ini kesempatan nih. Bagaimana kalau di 2024 di tempat yang sama buku itu diluncurkan. Jadi saya booking duluan untuk launching buku Tanpa Rencana ke panitia Ubud Writers. Naskahnya baru satu.
Buku, iya betul. Cerpennya baru 1. Bukunya belum ada, tapi saya langsung booking launching untuk tahun Itu depan bulan apa? gitu kan. Itu bulan 2024 apa? Oktober. Enggak, maksudnya apa mesen tempat itu pas lagi 2023 mesen tempatnya itu? 2023 akhir lah. Udah saya sounding gitu ya. Nah, akhirnya saya mulai mengerjakan di 2023 mungkin barangkali sampai 3 cerita atau 4 cerita. Nah, tapi 2024 itulah karena sudah ada tenggat waktu ya, udah kelihatan kan. Oktober nih. Saya hitung mundur. Oktober rilis berarti harus cetak bulan apa, lalu penyuntingan mulai kapan, desain cover mulai kapan dan seterusnya, akhirnya sampai ketemulah tenggat waktu untuk draft pertama. Nah, di situ baru saya mulai bekerja sebagaimana biasanya saya bekerja. Yang intens lah ya, lebih bawa laptop kemana-mana, tiap hari mulai menulis gitu. Dan ini proses penulisan terjadi betul-betul di mana-mana loh, Van. Jadi bisa terjebak macet di jalan, saya nulis gitu kan tentang kemacetan. Lalu saya pergi ke Raja Ampat di pinggir pantai, saya nulis tentang samudra gitu. Jadi banyak tempat-tempat yang kemudian meninggalkan kesan dan akhirnya punya jejak di dalam kumpulan tanpa rencana. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi benar-benar ini perjalanan yang tidak biasa. Oh, boleh saya tambahkan satu detail lagi. Jadi ini juga kali pertama saya mengundang pembaca untuk menyumbang cerita. Dari 18 ada 3 yang idenya itu disumbangkan oleh pembaca. Nah, mengapa saya akhirnya punya ide tersebut? Karena setelah bekerja dengan ide-ide yang terbit spontan, saya rasa tidak ada bedanya lagi saya menulis dengan ide sendiri ataupun ide orang lain. Karena kan prinsipnya berpasrah dan kemudian udah saya tulis aja gitu. Lalu saya bilang ke penerbit, yuk kita coba deh buka kesempatan pembaca menyumbangkan ide, dan akhirnya terkumpul 500 ide yang masuk. Akhirnya terpilih 3 besar dan 3-tiganya akhirnya saya eksekusi. Padahal tadi rencananya cuma 1, tapi ini 3 ini kok menarik banget ya. Akhirnya saya eksekusi 3-tiganya. Jadi ada 3 cerita di dalam tanpa rencana yang idenya datang dari pembaca. Ih, luar biasa. Jadi ini benar-benar eksperimental ya. Bisa dibilang begitu ya. Banyak hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya saya lakukan di buku ini, dan salah satunya juga menjadi karakter di dalam cerita itu sendiri, Van. Jadi ini tidak pernah saya lakukan, tapi ada di Lestari gitu di dalam salah satu cerita. Gitu. Terus begitu selesai nih, ada perasaan puas nggak? Akhirnya berhasil mewujudkan apa yang ingin disasar. Sangat. Dan satu lagi karena sekali lagi buat saya menulis pendek itu kan tantangan. Menulis spontan juga tantangan karena saya ini penulis yang biasanya penuh perencanaan. Jadi di dalam buku ini saya merasa dilatih untuk lebih berpasrah kepada arus inspirasi, dan kedua juga untuk bekerja lebih cepat. Karena saya tidak punya banyak ruang untuk kemudian memperbaiki, membuat outline, membuat pemetaan, hampir tidak ada. Jadi semuanya itu navigasi internal aja. Riset yang lama, bikin keluarga. Nggak ada. Tapi ada tetap riset ya untuk beberapa cerita ya, terutama cerita yang pertama judulnya Asam Garam karena terjadi di Papua dan ada beberapa daerah yang sebetulnya belum saya kunjungi gitu. Itu ada risetnya, tapi ya itu semuanya berjalan dengan cepat karena rata-rata diselesaikan dalam sekali duduk. Walaupun ada beberapa cerita yang memang panjang antara 4.000 sampai 5.000 kata, itu memang harus beberapa kali sesi ya gitu, antara 2 sampai 3 gitu. Tapi sisanya rata-rata dalam sekali duduk selesai. Gila ya, satu kali duduk. Satu kali duduknya itu 1 jam atau 5 jam? Seselesainya. Bisa lebih. Kadang-kadang seselesainya. Jadi sampai aku udah pegel banget, tapi aku tahu ini tinggal 500-an kata lagi selesai gitu kan. Tapi aku mungkin udah duduk udah nggak tahu deh berapa jam. Tapi aku kejar sampai selesai gitu. Dan tempatnya dimanapun? Tempatnya dimanapun, seringnya sih sebetulnya lebih di kamar kerja dan ruang makan. Tapi kan ada beberapa tempat yang memang
seperti waktu di kemacetan itu saya selesaikan ketika di mobil. Ada juga yang saya selesaikan di gerbong kereta api gitu. Perjalanan menuju Jogja saya selesaikan 3 jam terakhir nih menuju Jogja, selesaikan langsung gitu. Keren banget. Oke, satu lagi ini sebelum soalnya Mbak Tias pasti sudah punya set pertanyaan. Jadi biar saya borong dulu. Karena ini sifatnya spontan dan dibuat dengan cepat. Iya. Pasti kalau saya duga ya beda dan hasilnya dengan sebuah naskah yang disusun dengan perencanaan yang matang. Betul. Risiko yang dihadapi itu adalah adanya bolong-bolong di dalam plot. Udah siap belum nerima kritik? Saya merasa tidak ada yang bolong. Pede banget tuh dia. Pede banget. Nggak, pertama gini, karena formatnya tidak terlalu panjang. Itu saya diselamatkan oleh itu, jujur aja. Kalau kita udah bicara novel di atas 10.000 aja, ya, itu barangkali ada kemungkinan bolong yang lebih besar. Tapi karena saya ini yang paling banyak hanya sampai 5.000 kata gitu, dan 5.000 kata dengan jam terbang menulis novel yang itu tadi saya bisa berserah kepada navigasi internal saya seperti ada panduan gitu ya. Udah jalan. Instingnya udah jalan, betul gitu. Jadi kalau cuma sampai 5.000 sih Van, saya sih cukup pede tidak ada yang bolong. Siap. Gitu. Walaupun mungkin tetap ya selera pembaca kan beda-beda. Ada yang bilang ke saya, Mbak saya tetap lebih menikmati novelnya Mbak gitu karena menurut saya kekuatannya Mbak Dewi itu di novel. Barangkali karena di dalam cerpen saya tidak punya kesempatan untuk mendalami karakter, mendalami konflik gitu ya. Jadi itu saya paham sekali kalau misalnya ada yang bilang begitu. Walaupun ada juga yang memang berangkat membaca karya saya itu dari format cerpen dan mereka ini yang bilang aduh akhirnya ada cerpen lagi gitu kan karena mungkin mereka suka banget dengan filosofi kopi dan seterusnya tapi jarang banget saya bikin kumpulan cerita gitu. Oke, silakan Mbak Tias. Saya salah satu orang yang kedua berarti Uda dan Badi. Saya salah satu yang membaca karya Mbak Di itu dari cerpen dulu nih. Dari filosofi kopi. Terus akhirnya ketagihan sampai ke Madre kemarin. Tapi nggak meninggalkan novel-novel lain. Iya, terima kasih. Rasanya tuh lebih banyak ceritanya aja ya kalau cerpen gitu. Ada variasi ya, betul. Dan jadi kalau pembaca yang baca ini tanpa rencana nih merasa emosinya betul-betul diaduk-aduk gitu. Dan saya menyusunnya persis kayak kita zaman dulu bikin kompilasi kaset ya. Dirasain kan mana lagu pertama, mana lagu kedua, emosi apa yang mau kita bangkitkan gitu loh. Jadi saya betul-betul menyusunnya ini keasikan tersendiri ya untuk kemudian membawa pembaca emosinya naik turun, dia merasakan sedih dulu, lalu dikasih ketawa, lalu dikasih yang romantis dan seterusnya gitu. Jadi buat saya penyusunannya pun menjadi seni tersendiri. Oh jadi gitu. Ya sebenarnya spontan itu dalam pembuatannya, tapi betul. Temanya itu direncanakan. Sisanya penuh perencanaan. Temanya enggak sih, temanya enggak direncanakan, Van. Artinya kadang-kadang saya buka laptop tuh masih belum tahu mau nulis apa. Betul-betul blank. Bahkan nih kalau bisa cerita ada satu cerita yang menurut saya unik banget. Itu terjadi ketika saya betul-betul tidak punya ide. Benar-benar gak tahu mau nulis apa, tapi saya tahu saya harus nulis karena udah ada tenggat waktu kan. Akhirnya saya nulis tentang ketiadaan ide gitu. Jadi akhirnya tidak ada ide itu menjadi ide cerita itu sendiri. Gitu. Satu cerita tuh waktu itu ditargetin berapa lama? Seminggu atau 2 minggu? Saya sih targetnya 2 hari 1 ya. 2 hari dalam 2 hari 1. Kalau bisa 1 hari 1, tapi kan kadang-kadang tidak terjadi ya gitu. Jadi 2 hari 1. Tapi misalnya 1 nih kelar nih, saya baru bisa nulis 3 hari kemudian karena terselang oleh aktivitas lain gitu ya.
Oh, oke. Jadi perhitungannya itu dua hari satu cerita, terus habis itu nanti ada waktu yang dihabiskan buat ngerjain yang lain gitu ya? Betul, betul. Jadi waktu itu sih targetnya seminggu 3 kalau nggak salah ya. Antara 3 atau 4. Tercapai atau molor? Oh, tercapai. Persis. Itu 30 Agustus tenggat waktuku, dan di 30 Agustus aku menyelesaikannya. On the dot gitu. Disiplinnya luar biasa. Ayo Van, 2025 ditunggu. Aku sih udah lumayan sekarang saya udah nulis tiap hari, cuman nulisnya non fiksi. Iya, dia ngomong iyanya tuh sambil merendahkan iya. Oke, cepetnya mana? Enggak, cuma kan kasihan ya yang 10 itu, udah 10 loh, tinggal dikit lagi. Itu baru dari segi jumlah, kualitas belum tentu. Tunggulah, 2026 deh, janji 2026. Lama banget dah. Masa tahun? Ini ya, aku curiga Ivan ini mungkin jadi ada 2 sosok yang biasanya muncul di dalam kepenulisan, dalam proses kita menulis. Pak Raden dan Pak Ogah. Ya. Pak Ogah itu yang ntar dulu deh, rebahan dulu, nulis males, mendung, udah tidur aja, ya itu Pak Ogah. Nah, Pak Raden itu yang ini kurang sempurna, harus diperbaiki. Belum cukup. Nanti aja. Nah, itu Pak Raden. Saya rasa isunya Ivan ada di Pak Raden. Dia punya standar yang tinggi, saya rasa. Ayo Mbak Tia, silakan pertanyaan lain. Kenapa jadi spotlightnya ke kamu ya? Saya merasa diserang. Oke, Mbak Tias, gimana Mbak Tias? Sebenarnya semua daftar pertanyaan saya itu udah ditanyakan semua sama ada Ivan Gadi. Jadi nanti saya mau bertanya spontan aja. Baik, tidak direncanakan. Seperti tanpa rencana, ya. Tapi kan kalau tanpa rencana direncanakan ya Mbak ya sebenarnya. Sebenarnya iya, betul. Rencana yang direncanakan. Saya tuh penasaran Mbak. Kan saya lihat itu covernya ada 2, yang warna ungu sama warna putih. Nah itu kenapa Mbak? Atau artinya apa deh buat Mbak Di? Oh, sederhana sekali. Saya tidak bisa memilih. Iya, ada jadi 2 pilihan saat itu. Sebetulnya ada sampai 6 kalau nggak salah opsinya waktu itu. Tapi bagi saya 2 gambar ini yang betul-betul menggambarkan suasana tanpa rencana ya. Jadi ada di soft cover itu 2 tangan yang sepertinya entah bersentuhan atau kemudian itu tanda perpisahan, kita nggak jelas apa gitu. Lalu satu lagi siput yang hendak mencium bunga, yang kita nggak tahu apakah dia berhasil atau tidak mencium bunganya gitu ya. Tapi kepalanya tuh udah maju banget, kayak udah mau jatuh gitu ya. Jadi entah kenapa 2 gambar itu menggugah buat saya, dan ketika penerbit mengungkapkan ide untuk kita bikin 2 jenis buku, ada soft cover dan hard cover, akhirnya saya pilih ya udah dua-duanya deh gitu, kita bedakan aja jadinya supaya si 2 gambar ini masih terpakai gitu. Ya, cukup menarik sih karena saya kira itu ada 2 arti, ternyata sebenarnya maknanya hampir sama ya Mbak ya. Betul, karena saya rasa makna itu tentatif gitu loh, seperti hidup inilah ya, antara ini kadang-kadang maunya kemana, dan saya memotret momen di perbatasan gitu loh, momen ketika si tangan itu misalnya belum tentu tertaut, belum tentu berpisah, si siput itu belum tentu akhirnya mencapai bunga dan seterusnya, tapi jadi seperti ada momen antara gitu. Nah, apakah sebenarnya yang Mbak Di mau sampaikan di Tanpa Rencana ini itu sama seperti yang ada di cover Mbak, atau cover memang menggambarkan yang Mbak ditulis di Tanpa Rencana? Karena cover diputuskan belakangan, jadi memang lebih cover yang mengikuti isi gitu ya, ketimbang sebaliknya. Sementara kalau secara isi sendiri
Jujur, ini kumpulan cerita yang menurut saya agak katarsis ya dibandingkan dengan yang lain-lain gitu. Karena proses kreatifnya yang spontan akhirnya mengakibatkan ya perasaan yang dominan atau kenangan yang lagi kuat muncul di permukaan. Itulah yang akhirnya terpilih menjadi ide yang dieksekusi gitu. Sehingga ya bisa dibilang tema-tema yang lahir itu apa adanya muncul dari saya gitu ya. Makanya banyak juga cerita yang sifatnya personal, seperti Bapak Aku Mencoba itu betul-betul saya tulis ketika sedang sangat kehilangan almarhum ayah saya. Dan ketika menuliskannya juga menangis berderai-derai gitu. Jadi emosi yang keluar itu masih sangat mentah dan murni sekaligus kuat gitu ya. Dan ada juga yang itu tadi seperti saya sedang terjebak macet dan tiba-tiba merenung tentang Jakarta gitu. Saya kan sebetulnya anak daerah ya, saya pindahan dari Bandung. Jadi saya selalu punya hubungan yang menurut saya khas anak daerah ke ibu kota gitu yang merantau. Ada rasa cinta tapi juga enggan, ada rasa ingin berjarak tapi juga tidak bisa berpisah gitu kan. Nah itu yang kemudian muncul ya udah pas lagi di jalan gitu. Tenang Mbak, di Bandung saya yang jagain Mbak. Oh kamu di Bandung Tias? Oh, iya di Bandung. Oke. Dia orang Jawa yang pindah ke Bandung. Ah baiklah. Iya. Sama-sama merantau nih kayak Mbak Di. Sama-sama merantau betul. Ngomong-ngomong soal Indonesia nih Mbak, karena tadi kan Mbak Di itu menulis kayak contohnya waktu di Raja Ampat, terus saat di gerbong kereta mau ke Jogja. Apakah ada daerah di Indonesia yang pengen banget Mbak dikunjungi tapi belum pernah? Ambon. Oh, aku udah. Kamu udah ya? Baru kemarin. Oh baru, aduh senang sekali. Ngajar ya udah. Iya ngajar. Oh gitu, aku pengen sekali ke Ambon, belum kesampaian. Mudah-mudahan ada kesempatannya. Bagus. Iya bikin kan? sirik aja. Nah, tuh. Ambon. Satu lagi Mbak, kenapa Tanpa Rencana ini rasanya lebih personal dari tadi saya sih nangkepnya kayaknya Tanpa Rencana ini lebih personal dari buku Mbak Di yang lain. Nah itu apakah Mbak Di sepakat sama pendapat saya atau enggak kira-kira? Sepakat sekali dan sejujurnya bagi orang-orang yang belum terekspos dengan tulisan saya sama sekali, saya merasa Tanpa Rencana lah jalan masuk yang paling ideal sebetulnya. Kenapa? Karena di dalam Tanpa Rencana betul-betul bisa menemukan faset Di Lestari sebagai seorang penulis yang beragam gitu. Dari mulai yang romantis, yang puitis, filosofis, humoris, sepertinya ada semua di sini. Jadi saya merasa ini kayak semacam paket komplit gitu. Walaupun kecil-kecil ya, porsinya kecil-kecil, tapi segala rasa tuh ada. Jadi buat yang baru mau kenalan dengan Di Lestari sebagai seorang penulis, dan kebetulan juga ada beberapa hal pribadi saya yang keluar di sini gitu ya. Ini adalah jalan masuk yang ideal gitu. Saya teringat ada satu cerita yang berjudul Mesin Waktu, ada di Tanpa Rencana. Itu saya bercerita tentang masa kecil saya gitu, yang mana kayak belum pernah saya lakukan sebelumnya di karya saya manapun gitu ya. Jadi bahkan menyebutkan nama Kecengan, Kecengan, masih ada yang tahu nggak Kecengan? Kecengan waktu SD. Ada saya sebutkan namanya Kecengan saya waktu SD gitu. Karena saya jujur saya tidak terlalu suka mengungkapkan hal-hal yang sifatnya personal ketika menulis. Saya sudah mungkin karena terbiasa juga nulis fiksi ya. Dalam fiksi kan kita ya udah berlindung dalam semesta yang kita ciptakan sendiri gitu. Orang tidak akan pernah bisa tahu pasti apakah itu betulan dari kisah nyata ataupun kehidupan pribadi sang penulis atau bukan gitu. Tapi di Tanpa Rencana ini ada cerita-cerita yang memang orang akan tahu pasti bahwa itu adalah Di Lestari, itu adalah hidupnya Dewi gitu. Apa sih Mbak rasanya saat menulis yang fiksi atau yang enggak gitu? Buat saya nulis fiksi jauh lebih sulit sih.
Karena kalau nulis fiksi itu kita betul-betul bikin kanvas, melukis di atas kanvas dari nol. Dan bukan hanya kanvas yang sifatnya 2 dimensi, tapi 3 dimensi. Artinya kita membentuk sebuah dunia, menciptakan bisa diciptakan, bisa dibilang menciptakan semesta ya gitu. Dan apapun yang terjadi yang bisa bergerak dalam semesta itu harus kita yang desain, harus kita susun. Karakter kita tidak akan melangkah kalau kita tidak bikin melangkah. Karakter kita tidak akan berbicara apapun jika kita tidak membuatnya berbicara gitu. Sementara dalam fiksi, dalam non-fiksi, biasanya kita sudah punya materi dasar ya, entah itu gagasan, pemikiran, situasi, kondisi yang memang sudah ada gitu dan baru kita olah. Tapi dalam fiksi kan tidak ada apa-apa. Kita memasuki dunia kosong yang baru kemudian kita ciptakan segalanya gitu di situ. Jadi buat saya fiksi itu sangat sukar sebetulnya. Buat saya non fiksi sedikit lebih mudah, hanya saja karena saya tidak terlalu biasa nulis non-fiksi, lebih kepada bikin diri saya tidak kagok gitu loh, yang mungkin butuh pemanasan berapa lama sampai akhirnya sampai ketemu ritmenya baru bisa melanjutkan dengan lancar gitu. Saya sepakat sih, fiksi lebih sulit daripada non-fiksi. Non-fiksi itu kita sudah punya bahan-bahan dasarnya. Fiksi itu faktor imajinasi itu yang susah kalau menurut saya. Betul sekali, betul banget. Mbak, tapi saya penasaran deh Mbak. Ini istirahat dulu dari tanpa rencana. Kalau yang di filosofi kopi itu berarti fiksi semua? Filosofi kopi sebentar, saya ingat-ingat dulu ya. Iya, fiksi semua. Oh iya. Kenapa Mbak Tias merasa ada yang bukan fiksi? Itu cerita tentang saya itu yang apa ya? Yang melekat di head saya itu yang spasi sama sikat gigi. Karena saya ngerasa itu enggak kayak beneran aja gitu udah. Fiksi kok itu fiksi. Kayak spasi itu kan kayak ceritanya ada dua manusia yang dekat tapi akhirnya terpisah. Dan itu kalau nggak kita rasakan benar-benar nggak akan bisa tertuang dalam kata-kata yang seindah itu gitu Mbak. Barangkali yang Tias terasakan adalah keterhubungan barangkali ya. Yang saya tulis sepertinya hal yang nyambung. Yang saya rasakan mungkin ya. Betul, yang universal memang kita mengalami dan merasakan itu setidaknya sekali dalam hidup kita barangkali ya. Jadi ketika itu muncul dalam sebuah tulisan, ada kepingan diri kita yang merasa bercermin gitu ke dalam tulisan tersebut. Saya rasa sih begitu. Tapi itu fiksi sih, semuanya fiksi. Hanya mungkin ada ya Lilin Merah itu kebetulan Lilin Merah itu karya saya di umur 17 tahun. Jadi itu saya tulis pertama kali ketika saya baru berulang tahun ke-17. Dan saya ingat itu adalah tulisan serius saya pertama gitu. Dan itu saya merenung tentang hidup yang sampai kadang-kadang ketika saya baca bertahun-tahun kemudian, ini gue mikir apa sih dulu? Anak umur 17 ya ampun, sutra lah gitu ya. Tapi kan dia kan senang menyimpan naskah-naskah lama ya, termasuk itu fiksinya yang jadi Rapi Jali itu kan hasil simpanan bertahun-tahun tuh. Betul. Nah, kalau dilihat ini juga bagus juga untuk pengalaman teman-teman yang lain. Kalau dilihat itu ada perkembangan atau perubahan yang drastis nggak antara naskah waktu 17 tahun, 20 tahun? Ada nggak? Sangat ada banget. Tapi jujur menurut saya lebih ke hal teknisnya sebetulnya. Saya masih bisa merasakan ketertarikan yang sama terhadap hal-hal yang sifatnya spiritualitas, filosofis gitu ya. Itu sepertinya sejak dulu sudah saya rasakan di dalam tulisan-tulisan saya. Hanya saja teknik menulisnya, efisiensi berkata-kata, bikin kalimat, kosakata itu yang jauh berbeda.
Tapi bagaimana pendekatan saya terhadap karakter itu kurang lebih mirip. Karena seperti Kugi, Kinan, Pink yang ada di Rapi Jali, Ben dan Jody yang di Filosofi Kopi. Memang itulah yang saya bayangkan sejak dulu gitu ya. Hanya saja mungkin ekspresi yang saya ungkapkan ya masih dengan gaya ataupun perbendaharaan kata saya pada masa itu gitu. Kalau saya sekarang menuliskannya ulang mungkin akan berbeda caranya. Tapi rasa si karakter itu masih sama menurut saya gitu. Oke. Kenapa saya tanyakan ini? Karena pendengarnya Narabahasa itu kan heterogen sekali ya. Ada yang anak SMA mungkin atau anak kuliah. Maksudnya jangan sampai mereka karena merasa bahwa begitu buat karya ya terus merasa bahwa belum terlalu bagus terus kemudian mereka menyerah. Itu bisa berkembang kan sebenarnya kan? Betul, jadi kalau saya prinsipnya Van, ada yang namanya disiplin ide ya. Disiplin ide ini adalah bagaimana kita punya kebiasaan pertama untuk menangkap terlebih dahulu ya, karena kalau tidak ditangkap ya udah dia akan berlalu begitu saja ya kan. Entah kita tangkap lewat secari kertas dan pulpen, entah kita tangkap lewat aplikasi catatan di ponsel bisa gitu, apa saja tapi kita tangkap. Lalu kedua itu baru kita simpan. Jadi ada yang namanya celengan ide gitu. Saya selalu menyimpan ide-ide ini dan kenapa saya menyebutnya celengan? Karena kan celengan isinya receh ya. Iya. Jadi sebetulnya ketika dia masih jadi receh ya udah gitu aja, tidak kemudian langsung bersinar gemilang enggak juga. Iya. Tapi dia banyak. Jadi kalau 100 perak tuh ya kalau ada 1000 keping ya 100.000 juga gitu kan. Nah intinya adalah kita menyimpannya di dalam celengan, baru kemudian kita pilah dan kita eksekusi gitu. Karena memang kalau dia disimpan saja ya mungkin tidak akan menjadi apa-apa. Tapi sesekali tengoklah si celengan itu dan coba kita ambil, kita pilah untuk kita kembangkan gitu. Dan kadang-kadang dengan perspektif waktu ada ide-ide yang barangkali dulunya receh banget tapi tiba-tiba ini ternyata menarik ya gitu. Seperti satu cerita di dalam Tanpa Rencana ada yang judulnya Transendensi Ampas Insani. Itu salah satu cerita favorit saya di kumpulan ini dan cerita tergila yang pernah saya bikin itu datangnya dari modul iseng-iseng yang saya bikin tahun 2006 tentang teknik meditasi yang tentunya tidak ada ya, ini fiktif bikinan saya sendiri gitu. Coba Van, meditasi Transendensi Ampas Insani ya, yang disingkat jadi Transendensi Ampas Insani. Ya, nah itu saya dapatkan waktu memang lagi buang hajat. Jadi idenya, oh iya ya ternyata kok saya menemukan banyak analogi yang spiritual sebetulnya dalam kegiatan buang hajat gitu. Akhirnya saya bikinlah jadi modul meditasi. Tentu ngaco ya, maksudnya buat ketawa-ketawa aja. Akhirnya udah disimpan. Terus waktu saya bikin Tanpa Rencana saya mulai ingat ide itu kan. Itu kayaknya boleh juga ya. Akhirnya saya bongkar, ya udah saya bikin bingkai narasi untuk kemudian mengemas si modul itu. Jadilah cerita Transendensi Ampas Insani. Iya, tapi udah ada belum ya yang melakukan penelitian kenapa ide itu seringkali muncul ketika kita di kamar mandi? Menurut saya sebetulnya bukan di kamar mandinya tapi aktivitas kita di kamar mandi. Ada beberapa aktivitas ya, tapi dia punya kesamaan menurut saya. Pertama, kalau sikat gigi, karena saya sering juga mendapatkan ide ketika sikat gigi. Misalnya, Malaikat Juga Tahu, lagu Malaikat Juga Tahu itu saya dapat idenya ketika sikat gigi. Kenapa? Karena menurut saya sifatnya repetitif. Sikat tak gitu ya. Kita yang tidak perlu berkonsentrasi ya. Betul, ada semi-semi melamun, semi-semi kosong gitu kan ya, gitu. Karena sifatnya mekanistis dan kita sudah melakukannya berkali-kali gitu. Nah, di saat itu tapi kan kalau sikat gigi biasanya tangan kita
tangan kita terikat ya. Artinya kita nggak bisa sambil lihat HP, lihat apa. Jadi hanya betul-betul melakukan sikat gigi saja. Betul. Konsentrasi tapi semi-semi karena semi melamun juga. Nah, menurut saya itulah pertengahan antara semi melamun dan konsentrasi. Mandi juga sama. Buat saya aliran air itu sangat membuka blok-blok yang kita rasakan biasanya. Saya kalau buntu menulis P3K saya adalah mandi, betul. Karena dari mandi itu tiba-tiba ada aliran air, kemudian saya melamun, kan sama juga ya, kita nggak bisa scroll HP, nggak bisa apa gitu. Jadi udah langsung ada sesuatu gitu. Nah, sama juga ketika buang hajat. Karena walaupun ada orang yang sambil baca, sambil apa, tapi ada momen-momen di mana kita nggak bisa multitasking tuh. Terutama ketika udah mules banget dan T di ujung P, kemudian terjadilah pelepasan itu ya, klimaks itu. Nah, momen itu tuh Van, menurut saya itu sangat meditatif. Sangat meditatif. Iya. Oke. Ini omongan kita serius banget loh. Tapi saya memang merasa itu sering terjadi. Bahasnya buang hajat ya. Iya. Saya merasa itu sering terjadi dan itu sering bikin sebel karena kan biasanya nggak bawa ponsel ke kamar mandi biasanya ya. Terus habis itu begitu keluar, tadi gue mikir apa ya? Nah, hilang. Iya. Itu bagaimana caranya seorang di Lestari menghindari kehilangan ide seperti itu? Karena aku sudah terbiasa barangkali ya. Jadi langsung begitu ada yang oke nih, kuulang-ulang kayak radio rusak. Langsung saya ulang-ulang untuk ayo ingat jangan lepas betul gitu. Dan kayak kejadian waktu Malaka juga tahu, itu tuh sambil sikat gigi, aku tiba-tiba komersil nih melodi gitu kan. Udah gitu akhirnya aku berhenti dulu sikat giginya, saya langsung ke piano, aku mainin kan, begitu udah kelihatan ada visual kan jadi bisa lebih hafal ya. Oh, setelah udah kerekam visualnya, aku balik lagi ke kamar mandi gitu. Jadi memang hidup dengan ide tuh harus menjadi pihak yang siap sedia, seperti suami siaga lah gitu ya. Saya tidak merasa jadi orang aneh. Saya pernah sering berhenti mandi, nyari buku, nulis dulu, habis itu baru nulisin mandi. Wah, sama kita, Van. Ya memang seperti itu ya. Kita kayak udah tim siaga aja pokoknya. Jadi emang harus gitu ya? Oke. Begitu. Menarik ya, lucu ya? Iya, karena kepikir tadi maksudnya itu salah satu yang sering dikeluhkan orang ya, sering pernah mikirin ide terus tiba-tiba hilang. Gimana caranya? Emang harus dengan penuh niat kita mencatat ide itu ya? Benar. Hanya karena kita udah terbiasa aja dan aku sudah melihat hasil dari si lamunan-lamunan kecil itu. Artinya aku sudah bisa melihat nilainya. Sehingga ketika dia datang aku tidak meremehkan. Kadang-kadang kan orang apaan sih? Mungkin betul. Cuma pikiran selewat doang, udah dibiarin ya. Udah begitu dibiarkan kabur dia. Nggak akan jarang banget bisa balik lagi gitu. Saya mau cari ini ya, penelitian ilmiah tentang itu. Coba. Betul. Tuh kalau Ivan gitu. Refleksnya adalah oke, gue cari penelitian ilmiah. Penasaran. Iya kan, terus cerpennya nggak dikerjain. Karena udah sibuk lagi mencari penelitian ilmiah baru. Oh iya, tadi pagi tuh waktu lagi mandi itu sampai sekarang masih ingat mau bikin tulisan tentang kata tahun ini. Oke. Dan ternyata Oxford, Cambridge sama sebentar, saya udah sempet nyatet tuh. Oxford, Collins sama Cambridge udah mengeluarkan. Oh, oke. Oxford itu kata tahun ininya adalah brain rot. Brain rot. Wow. Ya. Ini dari penilaiannya apa nggak tahu ya? Apa yang menjadi dasar? Ada sih dijelasin. Ada kriterianya. Aku kirim Japri ya. Terus Collins itu Brad, BRAT. Itu bahasa anak Gen Z banget. Iya. Yang belum ada itu dari Badan Bahasa. Aku penasaran Badan Bahasa bakal mengeluarkan. Karena mereka 4 tahun terakhir itu mereka mengeluarkan.
Wah, oke. Ada tebakanmu nggak? Atau apa yang kamu secara pribadi pilih, ada nggak, Van? Belum sempat mikir ya. Belum sempat mikir ya, sama aku juga. Jangan tanya juga ya. Ya, ini menurutku ini salah satu pelajaran penting yang didapat malam ini, yaitu kalau punya ide jangan biarkan lepas. Iya, betul. Ingat celengan, prinsip celengan ya, walaupun dia cuma 100-an, tapi kalau udah banyak pasti ada harganya. Gitu. Saya rasa tuh orang-orang banyak yang membiarkan idenya lepas itu karena mereka belum pengalaman merasakan bahwa ide itu mahal harganya. Iya. Betul sekali. Betul. Mbak Tias, maaf ya, saya mengambil alih. Iya, kembali kepada Mbak Tias. Kan wajar banget, udah sama Mbak Di itu udah lama gak ketemu kan. Jadi kayak ketemu teman lama aja, pasti banyak banget yang mau diobrolin kan. Memang. Soalnya kan saya itu lebih muda 2 tahun ya daripada Di, jadi cukup nyambung. Perlu ditekankan gitu ya. Enggak, doain gue kok. Enggak, kita kayak angkatan enggak. Dia menekankan saya 2 tahun lebih muda. Enggak, kita seangkatan kok. Sebel deh. Karena tadi udah sama Mbak Di itu, kenapa Mbak Di? Enggak, itu tahun lahir kita sama emang, Van. Sebentar, Dewi Lestari. Aku 76. Ya, tuanku, tahun. Kamu 75? Iya. Oh, oke. Tahun depan aku 50. Jelita. Iya. Wow, oke. Enggak, ya sekarang kita berdua jelita, tahun depan aku Lolita. Tahun depan kamu pecah telur ya. Iya. Langsung 5, wow. Bentar nih, udah Mbak Di. Itu jelita itu apa ya? Jelang 50 tahun. Oh. Kalau Lolita apa, Dak? Lolos 50 tahun. Ini suka gue Jelita dan Lolita. Iya. Tapi masih lama kok, tenang aja, nggak perlu ingat-ingat. Ya semoga panjang umur ya, udah dan amin. Nih ngomong-ngomong, tadi kan udah sama Mbak itu nyenggol 2024 yang udah mau berakhir. Iya. Tadi tuh saya pembukanya, openingnya itu tentang refleksi dan resolusi. Nah, apakah Mbak Di dan udah punya resolusi tahun depan atau apa nih refleksi tahun 2024 ini gitu? Atau sudah ada kepikiran ke sana kah? Ini narasumbernya itu cuma Dewi Lestari, Ivan Anin nggak masuk. Iya nggak apa-apa, nanti bisa nyambung enggak? Aduh. Tapi nggak apa-apa loh Van, kalau mau menyumbang kontemplasi boleh. Kalau saya mungkin karena usia juga ya. Sebetulnya saya sudah jarang mikir yang dalam-dalam loh. Sekarang itu kayaknya hidup saya adalah dari satu agenda kerja ke agenda kerja lainnya. Jadi 2025 saya punya beberapa tugas. Pertama menulis Aroma Karsa 2. Saya rahasiakan. Dia akhirnya mengaku. Oke, itu akan menjadi pekerjaan yang saya mulai awal tahun. Lalu 2025 itu juga tepat Reza, almarhum suami saya 1000 hari. Jadi pastinya akan ada perayaan dan sebagainya. Itu pasti akan memakan waktu dan konsentrasi saya juga. Plus saya sudah menyiapkan juga rencana menulis buku yang rilisnya awal 2026. Artinya saya harus menulisnya mulai dari 2025. Jadi sebetulnya di 2025 itu ada setidaknya 2 naskah atau mungkin 3 naskah yang akan saya kerjakan. Dan juga ada beberapa adaptasi dari cerita saya yang dibikin menjadi serial. Sepertinya ada keterlibatan saya juga di situ dalam penulisannya ya gitu. Kemudian juga ada rencana untuk kembali bermusik, pengen mengeluarkan album solo lagi di 2025. Dan kalau yang sifatnya lebih personal adalah ingin mulai memelihara dan menumbuhkan otot. Saya pengen mulai weightlifting. Saya sebenarnya tidak suka sekali angkat berat. Saya lebih suka
kardio, gerak-gerak, joget-joget, tapi saya sadar menjelang jelita ini saya harus mulai mempertahankan otot saya, jadi saya mau mulai olahraga yang lebih ke beban, angkat beban gitu. Banyak kejutan tahun 2025 ya dari Mbak. Jadi selain bukunya juga nambah, mungkin lebih kekar nanti ya 2025. Tiba-tiba datang kita masih punya janji yang belum berwujud loh. Janji mau mampir ke kafeku loh. Iya, di daerah mana sih, Van? Itu loh, Senopati. Oh, Senopati. Aduh, memang sebagai anak Tangerang Selatan, Senopati itu udah termasuk lumayan jauh sebetulnya. Ya. Tapi oke. 2025 Gak apa-apa, kalau sempet aja. Januari ya. Januari ku canangkan, Januari atau Februari. Ini direkam sih Mbak Di, jadi nanti udah rekaman lagi. Kita udah mulai hanyut nih, udah mulai berasa percakapan di meja makan sendiri kan? Enggak. Itu kan kita waktu itu ngobrolnya 2023, inget gak? Pas lagi yang KBI ya. Waduh, aku semakin merasa bersalah. Iya, Van. Gak apa, emang aku juga baru sadar itu 2023 itu udah setahun yang lalu ya. Astaga. Iya. Aduh. Cukup ya, Mbak Tias ya, dari dia. Saya nggak usah ya. Iya, cukup. Ya nanti udah berarti jadikan utang ke saya ya, Dak. Iya, benar. Harus ada satu episode khusus untuk membahas resolusi 2024-nya 2025-nya Ivan Lanin. Udah terselamatkan karena ini udah 1 jam nih, Dak. Wow. Kalau belum 1 jam kayaknya saya bakal tetap tanya sama Uda. Tapi nggak apa-apa, nanti kita simpan saja. Karena udah 1 jam ngobrol sama Mbak Di juga, rasanya emang kurang banget sih ya, Dak. Karena banyak banget ternyata sisi menarik dari seorang Di Lestari. Ini padahal dia gayanya ini lagi formal nih, banyak jaimnya. Kalau lagi nggak formal itu jauh lebih banyak lagi. Iya, jauh lebih banyak lagi. Iya. Betul. Cuma saya khawatir kerabat Nara tidak siap menerima sisiku yang brutal itu. Cukup inspiratif sih Mbak Di dari perjalanan kreatifnya tadi, terus inspirasi di balik karya-karyanya sampai tadi juga sedikit membahas sudut pandang Mbak Di tentang kehidupan yang menurut saya memukau. Mes itu memukau ya, Dak. Saya tuh sangat terpana. Saya tuh khawatir kalau pakai bahasa Inggris karena ada Ivan Lanin ya kan? It's okay, I understand English lah. Iya. Iya kan kuasai bahasa asing ya kan? Iyalah. Heran deh. Oke, tapi seperti halnya cerita nih Mbak Di dan udah setiap momen pasti juga punya akhirnya. Iya. Nah nih Mbak Di, sebelum kita tutup sesi malam ini mungkin ada pesan atau pernyataan penutup yang ingin disampaikan untuk kerabat Nara yang dari tadi ini udah 1 jam mendengarkan kita. Iya, terima kasih sekali atas ketabahan dan kesabaran kalian mendengarkan kami. Terima kasih sudah memilih berada di ruang ini dan makasih juga ya untuk Nara Bahasa atas kesempatannya berbagi. Ya paling saya tutup dengan promo saja ya supaya lebih afdol gitu. Jadi silakan buku terbaru saya Tanpa Rencana sudah tersedia di pasaran. Bisa disimak sebagai bacaan yang renyah sekaligus juga kontemplatif dan mudah-mudahan menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih sekali dan selamat tahun baru untuk semuanya. Semoga cita-cita dan resolusi baik kita semua dapat terwujud. Amin. Nanti saya baca dan saya buatkan ininya ya, ulasannya ya. Mau banget, Van. Mau banget. Aku pengen tahu favoritmu yang mana. Saltik aku sampaikan personal aja. Baik. Ada kayaknya nggak ada. Udah baca. Kayaknya nggak ada yang sekarang. Tapi nggak tahu, aku belum baca ulang lagi sih yang versi cetak. Biasanya nanti cetakan kedua, cetakan ketiga. Iya. Tapi mau banget ya kalau ada. Itu sangat menolong juga tuh kalau ada tangkapan Saltik yang kemudian bisa diperbaiki. Terima kasih sekali. Editor Bentang biasanya ini sih teliti. Lumayan bersih ya.
Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Adi atas waktunya yang berharga. Iya, sama-sama. Senang sekali, sangat menyenangkan. Iya, menyenangkan sekali. Semoga Mbak Adi nggak kapok diundang sama Narabahasa. Tidak tentunya. Doa terbaik untuk kelancaran segala proyeknya Mbak Di nanti tahun 2025, kesehatan dan kebahagiaannya selalu menyertai. Amin. Terima kasih. Ivan, makasih banyak ya, Van. Makasih Di, makasih Mbak Tias. Sampai jumpa lagi. Dah. Oke. Jika kerabat Nara memiliki usul tokoh dalam dunia tulis-menulis yang aktif di media sosial X untuk diundang ke acara Kinara, kerabat Nara dapat menyampaikan usulan melalui pesan langsung media sosial Narabahasa. Jangan lupa untuk mengikuti Kinara selanjutnya 2 pekan lagi bersama narasumber yang tidak kalah spesial. Nanti akan kami infokan di Instagram maupun X Narabahasa ya. Apabila ada kerabat Nara yang ingin mengikuti kelas kebahasaan, kerabat Nara dapat berkunjung ke sinara.narabahasa.id maupun melalui aplikasi Sinara juga. Oke, terima kasih kerabat Nara telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di Kinara selanjutnya. Kuasai bahasa, kuasai dunia. Selamat malam.